kamera rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brats. Kali ini ketemu lagi sama gue Kumai yang tadi udah jalan-jalan nih, keliling-keliling nih ya, lihat-lihat semua produk sepatu baru, terus aparel segala macam, equipment semuanya udah kita lihat. Sekarang kita mau bedah sedikit sepatu-sepatu apa aja sih yang bakalan keluar yang terbaru dengan teknologi yang baru-baru, yang lebih canggih, lebih oke ya, barengan sama narasumber langsung dari Ortus. Oke, dengan Bapak siapa, bisa perkenalkan diri Pak? Saya Teguh, kebetulan di timnya development Ortus ya. Oke, kita sama Pak Teguh bagian developmentnya Ortus. Pak, Ya. saya mau tanya Pak. Boleh. Di launching produk ini sekarang nih untuk Spring 2022, ya, apa aja sih Pak yang baru Pak? Kita ada di 3 kategori itu ada produk barunya. Salah satunya di running, yang utama running. Ada di football juga ada, Football, di futsal juga ada. futsal. Oke. Dari sini aja, dari futsalnya. Boleh Pak, satu-satu kita bedah Pak. Futsal, untuk futsalnya, yang futsal pylon kita ada ini external counter baru. Jadi ada beberapa memang di launching sebelumnya kita ada masukan untuk external counter. Untuk khusus futsal, nah kita bikin ini. Ini produk terbaru kita. Jadi futsalnya ada external counternya. Oh, jadi di belakang itu Pak ya? Ya, untuk melindungi. Dia lebih nyaman kalau pakai external counter karena kalau biasa counter ditaruh di tengah, dia kan lebih tipis kan, lebih bersentuhan ke kaki, lebih gampang, lebih terasa. Iya, betul. Jadi kalau di luar ini kan karena tebal, dia nggak akan terasa, jadi lebih nyaman secara ini. Iya. Yang kedua, dia melindunginya lebih maksimal karena kalau yang di luar pasti bahannya lebih bagus daripada yang di dalam. Iya, betul. Tuh, itu yang futsal versi yang di atas 400 ya, yang di bawahnya ada yang rubber baru kita ini, ada yang kita develop baru 2 warna terpisah. Ini terbaru dari kita, andalan juga pengganti atau pelengkap futsal yang rubber yang sebelumnya. Ini dari sisi futsal. 2 warna gitu. 2 warna. Kalau kemudian dari football ada outsole baru kita. Ini sama nih ya. Jadi teman beda di kategori uppernya aja. Ini bahan bibek penerusnya ini Legion. Jadi Legion tuh ada beberapa, meskipun bagus, ada beberapa kekurangan. Nah, kita lengkapi di sini nih. Nah, kita kasih ininya lebih maksimal, jadi flexingnya akan lebih bagus. Ini kalau ada ini kok begini dia nggak ngebuka, ini fungsinya sepertinya untuk itu. Untuk itu. Nah, terus biasanya emang ditekuk kan ya, ada yang kebuka Pak, benar Pak. Statnya ujungnya lebih kecil supaya cengkraman ke tanahnya lebih bagus. Bawahnya lebih lebar supaya dudukannya lebih bagus. Jadi waktu nginjak gitu kaki nggak berasa nonjok ke atas. Rasa di kaki itu nggak begitu terasa. Nah, tingginya maksimal nih untuk pemain lapangan yang bagus, ini cocok ini. Ini outsole bahannya P-back, ini lebih ringan dari Legion, sekitar lebih kurang 10 gram dari yang Legion generasi sebelumnya. Jadi lebih enteng Pak, lebih enteng. Ya? Nah, kalau yang ini tadi uppernya dari Kangguru. Bener. Nah, ini penerusnya. Ini yang biasanya untuk atlet paling suka yang ini. Karena ringan, terus fleksibilitasnya bagus. Jadi keunggulannya kulit kangguru itu? Kangguru sebetulnya ini, karena kita ambil kangguru sendiri sebetulnya dari hewannya sendiri kan sering loncat-loncat ini ya. Jadi kulitnya pun berpengaruh, jadi kulitnya lebih elastis, lebih bagus. Meskipun tipis, dia kalau kulit kangguru bisa kita pakai 1 mili tebalnya, itu sudah cukup kuat sebanding dengan kalau kulit sapi yang tebalnya 1,6 mili. Yang kita pakai kulit sapi itu 1 mili. Efeknya karena tipis dan elastis pasti lebih nyaman. Terus kekuatannya bisa sama sebanding dengan kulit sapi yang setebal itu. Jadi hasilnya lebih ringan pasti. Lebih ringan, tapi kuat juga. Iya. Warnanya kalau saya lihat Pak, kalau kena cahaya udah berubah Pak. Itu ada perlesnya, jadi white perles, jadi ada bubuk perlesnya, jadi agak sedikit ini ya. Ungu-ungu gitu Pak, taburan cahayanya tuh. Wih, ini rekomendasian saya. Ini teknologi outsole terbaru kita. Untuk andalan ini, karena kemarin banyak permintaan sepatu yang konsepnya ringan. Nah, ini jawabannya. Akhirnya dikeluarin jawabannya di Spring 22 Brats tuh. Yang minta sepatu bola ringan tapi oke, keren, kuat nih. Nah, ini versi yang ininya
paling ringannya, yang ini versi ringannya. yang kanggurunya yang Kanguru yang paling semi top klasik deh. ya. Rekomendasi Ini ya. yang football satunya lagi ada ini Otsu yang terbaru kita. Oh. Nah, ini 2 warna. Oh, iya. Yang harapannya juga ini akan jadi senjata baru kita lagi Benar-benar. untuk bersaing di tingkat level yang ini biasanya harga 600 sampai 400 sampai 600-an nanti harganya. Ini yang Ryuo apa ya? Iya, Ryuji. Ryuji nanti versi ininya apa namanya? Kolaborasinya sama. Kolaborasinya, Ada benar. nanti warnanya khusus dia. Gitu. Jadi emang Ryuo sama katalisnya yang apa namanya kulit kanguru Iya. rekomendasian gue juga ternyata memang andalannya, Bro. Andalannya. Ya. Langsung nih masuk di top andalan nih yang Spring 2022 nih yang paling oke. Memang yang difokusin banget salah satu Terus, ini running. Nah, running ini kita benar-benar tahun ini kan serius di running. Oh. Kita develop khusus memang untuk running yang kita develop. Sebenarnya ada di ini ada Doang kita lima apa ya? Nyebutnya 5 model. model yang fungsinya berbeda-beda. Oh. Nah, ini yang saya ambil yang paling tinggi, yang paling fungsinya paling strike ya, paling sama yang paling soft. Nah, ini tujuannya dibikin, ini yang terbaru dari kita ya, kalau dilihat ini hardness-nya juga sangat soft. Tujuannya dibikin ini untuk ini apa sebenarnya? Untuk latihan. Jadi kalau pakai sepatu ini pasti akan berasa lebih capek, bukannya ini karena empuk tadi itu. Jadi tapi tidak bikin cedera. Jadi lututnya tidak cedera. Jadi kalau kita latihan ini disarankan pakai ini. Kalau kita habis habis olahraga benar-benar capek, kan harus butuh recovery, larinya pakai ini. Jadi tidak menambah cedera, tapi bisa mengurangi cedera maksudnya. Biasanya lutut Pak ya, cedera Ya, lutut sama saranin pakai ini ya Pak ya. Pakai ini karena ini kan empuk gitu kan. Tapi kalau latihan pakai ini kan cepet capek nih. Tapi otot-ototnya jadi terbentuk. Nanti udah terbentuk bagus, kan nggak cedera itu Pak. Meskipun kita lari jauh gitu. Nah, nanti udah terbentuk ototnya bagus, kita latihan berapa bulan itu, baru pakai yang itu akan berasa, ternyata ini. Saya soalnya sedang nyoba juga pakai sepatu ini. Pak Teguh udah nyoba tuh. Karena berat badan saya kan terus terang ini ya, pengen juga agak sedikit turun, jadi ya memang larinya kebetulan cocok dia pakai ini. Nah, tuh ya, jadi buat yang lagi recovery, tahu lagi yang mau turunin berat badan nih karena bebannya akan lebih terasa pakai Untuk ini. pemula bagus. Untuk pemula tuh ya. Jadi emang bebannya lebih kerasa Pak ya. Iya. Tapi untuk menghindari cedera atau bahkan yang recovery pun untuk masa penyembuhan cocoknya ini karena memang karena si empuknya empuk itu. dan tebel. Tebel dan empuknya. Jadi itu. lebih maksimal ininya. Lebih maksimal. Tapi kalau untuk lari kenceng kurang cocok karena ini kalau terlalu empuk kan terlalu gembos ya, kurang responsif. Ada pilihan lain. Betul. Tapi Pak nih, saya mau nanya ini hypersonic karena paling top nih ya. Ini yang hypersonic, ini yang hiper. Yang hypersonic ini yang paling top ya. Nah, nanti kita langsung bahas ke hypersonic berarti Pak. Karena saya kepo banget Pak sama hypersonic. Apa aja teknologinya. Ini sekarang hypersonic nih. Ini hypersonic Pak. Ini ada beda nih. Kalau konsep sepatu running biasanya itu selalu ada flag groove nih ya. Ini membantu supaya gampang nekuk fleksibilitasnya. Jadi secara ini kaki berasa alami gitu loh larinya. Nah itu ada ini. Jadi semua running biasanya ada ini. Nah berbanding terbalik dengan hypersonic ini. Hypersonic ini justru malah sininya keras. Keras kenapa sih sebenarnya ada nih. Kalau dilihat dari di sebelah sini, ini ada urutannya. Ini ada midsole 1, ada karbonnya, ada midsole 2, rubber. Jadi dibikin seperti itu tujuannya untuk ini melenting. Jadi kalau lari itu kan gerakannya begini nih. Terus begini. Nah ini kalau yang ini keras, ini udah diukur sama umumnya berat badan manusia itu. Jadi nanti dihitung berapa kali kekerasannya dihitung. Jadi pas begini dia bantu itu loh. Jadi ada dorongan. Berarti dorongannya lebih kenceng dong Pak? Iya dorongannya gitu. Jadi dia bantu dorong gitu. Jadi misalnya ini contoh nih, orang lari biasanya setiap langkahnya itu 50 cm. Ya. Dengan adanya ini dia bisa sampai 51 atau 52. Kalau dalam running, dalam maraton itu 3 jam, berapa langkah coba? Kali 2 tadi, berarti bisa berhemat berapa? Iya, benar. Kenapa karbon itu sekarang semua brand yang serius sama running pasti bikin Nike, New Balance, Adidas,
Hoka, pakai teknologi semua. itu kan? Nah, Oh, kita lokal pertama kali ini. Pertama Pak? Pertama. Lokal yang pakai si karbon itu? Ya, dan ini sekarang kemarin hari Senin itu dipakai si atlet kita Hendry Pardede di Boston Marathon. Tuh Brats ya, udah dipakai sama atlet lari kita Hendry Pardede di Boston kemarin ya. Ini Dan karena dia teknologi. masuk ini apa? BQ Boston Qualify. Jadi besok tahun depan sudah bisa langsung Udah masuk. bisa langsung masuk, Iya. langsung tanpa Ya, tes segala macam. karena Pak. hasilnya Karena catatan hasilnya waktunya bagus. Tuh Brats ya. Kalau yang saya tahu di luar, maksudnya produk luar ya, Nike, Adidas segala macam harganya udah jutaan Pak ya. Jutaan paling murah tuh 2,5. 2,5 juta. 2,5 juta sampai 4 juta, 4 juta setengah. Iya, kisaran 2 juta tuh paling murah, 2,5 juta paling murah sampai 4,5 juta ya. Ortus cuman 999. Gampangnya 1 juta. Ya. Ini materialnya ini pakai bebek foam. Kita sebutnya teknologinya namanya apa tadi ya? Saya kurang hafal masih teknologinya. Ada di sini kematannya teknologinya, terus yang di bawahnya ini pakai Cumulus foam. Cumulus foam. Dalamnya ada karbon. Dilihat di sini ada karbon. Ini EVA harnessnya 35. Jadi ada harnessnya berpengaruh sekali. Waktu pertama kali kita develop berapa kali salah dan komplainan dari Pak ini. Saya cukup lumayan pengen nangis ngerjain ini karena waktunya udah terbatas. Terus dipakai masih akhirnya saking pusingnya udah nih pakai material sama persis punya Nike ini. Sama persis sama Nike punya. Yang ini putih nih. Tapi kelemahannya juga ada material ini. Material ini nggak bisa warna. Selalu putih. Selalu putih. Tapi dia punya kelebihan bahwa density-nya tuh dipakai lama tuh nggak gampang kempes. Tapi ya kelemahannya ada, yaitu warnanya selalu putih. Warnanya selalu putih. Ya, kalau Nike ngeluarin warna beda, itu karena dicat sebenarnya, bukan. Tapi base materialnya base material putih. Oh, si karbonnya ini diletakin berarti di atas atau di bawahnya si foam? Di tengah-tengah foam ini. Oh, di tengah-tengah foamnya. Ini ada foamnya ini feedback foam ya, sama di tengahnya, terus baru ini ada EVA harness itu apa namanya, yang Cumulus foam itu harness 35. Oh gitu jadi si karbonnya di situ Pak. Oke. Terus uppernya juga pakai engineer mesh di beberapa titik. Nah ini ada lubang-lubangnya itu untuk sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Ya benar-benar. Terus beratnya pun ini size 44 ya yang kita pajang ini. Jadi kalau size 41 pasti beratnya di bawah 280, ini 290-an. Jadi termasuk ringan untuk ukuran ringan dong Pak. Iya benar-benar termasuk ringan karbon. segitu. Benar. Tuh berat saya jadi rekomendasian untuk running ya, untuk pemula ini ada apa Pak? Hyper Blast ya. Terus kalau emang yang lu serius buat di running ya ini saran gue, rekomendasian paling top di Ortus untuk maraton itu. Untuk maraton ya, karena memang teknologinya udah pakai teknologi yang top punya, yang brand-brand yang udah terkenal di luar sana pun sama pakai ini. Terus kalau brand-brand luar kan harganya 2,5 juta sampai 4,5 juta ke atas lah. Ini kita cuma 1.999.000 aja. Oke, cukup Pak. Oke, sip. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga semua yang dimau, harapan-harapannya untuk spring semuanya bisa sesuai harapan Pak. Terima kasih. Segala macamnya, ya. Semoga. Sampai ketemu lagi Pak di event-event selanjutnya. Oke, gue Kumai sama Pak Teguh bagian develop dari Ortus. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di acara-acara atau konten-konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.